Pemirsa, sejumlah keluarga penumpang AirAsia QZ8501 terus mendatangi ruang krisis center di Bandara Juanda, Surabaya. Selain itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga tampak hadir di krisis center. Bagaimana berita selengkapnya? Segera saja kita bergabung dengan reporter Carlos Michael Kodoati langsung dari Bandara Juanda, Surabaya. Selamat pagi, Carlos. Bagaimana dengan berita terkini langsung dari Crisis Center AirAsia di Bandara Juanda hari ini? Iya, selamat pagi Doni de Keiser. Dapat kami laporkan bahwa suasana terkini dari Crisis Center yang ada di Bandar Udara Juanda, Surabaya sampai saat ini, kami awak media masih terus menunggu kesempatan untuk bisa mendapatkan update informasi dari pihak AirAsia bersama Basarnas dan KNKT yang ditugaskan oleh pemerintah bersama sinergi untuk bisa mengupayakan pencarian terhadap pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang hilang kontak sejak pagi kemarin. Saat ini pukul 8:30 waktu di Surabaya, itu berarti hampir 24 jam AirAsia hilang kontak sejak terakhir kalinya kemarin dideteksi keberadaannya oleh ATC di Jakarta dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Dan dapat kami informasikan bahwa keluarga korban sampai saat ini sudah mulai berdatangan sejak tadi malam. Sebenarnya mereka berada di sekitar Bandar Udara Juanda dan diakomodir oleh pihak AirAsia sendiri dan Kementerian Perhubungan agar bisa menginap di hotel terdekat di bandara ini. Sementara ada juga keluarga Doni yang diperkenankan untuk kembali ke rumahnya dengan tetap dibekali nomor telepon agar bisa terus mengupdate informasi-informasi 24 jam karena AirAsia membuka layanan telepon di Crisis Center ini bagi keluarga penumpang untuk bisa mendapatkan informasi sedetailnya setiap detik, setiap menitnya tentang perkembangan terkini dari upaya pencarian dari AirAsia sendiri. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan menunggu konferensi pers yang akan rencananya dilakukan segera. Sementara itu dulu, Doni. Michael, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga sempat hadir di ruang crisis center. Apa yang dilakukan oleh Wali Kota terkait kunjungannya? Dukungan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya terhadap para keluarga korban? Iya, betul sekali Doni. Memang sebenarnya keberadaan dari pemerintah daerah di sini sudah terlihat sejak kemarin dalam upaya pencarian AirAsia. Ada Gubernur Soekarwo, kemudian sejak tadi malam juga Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini datang dan terus mendampingi keluarga korban. Perlu dicatat memang bahwa sekitar 71 data yang sudah ditemukan oleh Wali Kota sendiri adalah 71 warga Surabaya menjadi penumpang dari pesawat AirAsia yang hilang kontak sejak kemarin. Dan Tri Risma hari ini mengatakan bahwa mungkin data ini akan terus bertambah karena sampai saat ini pihak pemerintah Kota Surabaya juga terus melacak keberadaan dari keluarga-keluarga korban yang menumpang pesawat AirAsia penerbangan QZ8501. Dan berikut kami sampaikan untuk Anda cuplikan wawancara kami tadi pagi dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Posko ini yang akan komunikasi dengan AirAsia. Ya, masih 77. Makanya ini tadi AirAsia saya minta kan ada yang namanya sama. Tapi di kakak saya nggak ketemu. Di data warga saya nggak ketemu. Ini AirAsia saya minta tadi pagi untuk ini alamatnya di mana. Ibu, arahannya by name, by address yang Ibu kumpulkan ini apakah bantuan ke belakangnya? Ya, saya kan harus tahu karena ada satu keluarga full itu nggak ikut gitu. Nah, saya kan harus cek rumahnya kondisinya seperti apa supaya tidak ada orang yang ngaku-ngaku macam-macam kan. Ya. Sejauh ini data yang sudah masuk berapa, Bu? Yang warga Surabaya 77. Yang sudah konfirmasi dengan Ibu? Yang sudah konfirmasi sekitar 71-an. Nah, makanya ini yang kita cari rumahnya. Kita cari itu ada memang tertutup. Kita hubungi tetangganya, katanya pergi semua gitu. Jadi nggak bisa kita. Gitu, tapi kita masih. Iya, seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, memang terkait dengan upaya pencarian ini
Crisis Center sendiri memang Doni ada begitu banyak isu yang mengatakan ada sejumlah calon penumpang yang batal naik ke pesawat AirAsia yang hilang. Kemudian ada yang mengatakan 10 orang, ada yang juga mengatakan 29 orang. Tetapi seperti yang dikatakan oleh CEO AirAsia tadi malam, Tony Fernandes, bahwa agar segala bentuk isu, masyarakat juga tidak mendengarkan isu yang tidak pasti, karena AirAsia sampai saat ini mengeluarkan manifest yang pasti bahwa memang benar ada 10 warga calon penumpang yang kemarin tidak jadi atau gagal naik ke pesawat AirAsia yang hilang, dan itu masih terus juga dicari tahu keberadaannya sampai saat ini. Dan dapat kami informasikan untuk Anda juga, Doni, bahwa dalam manifest awal memang disebutkan ada sekitar 6 warga negara asing, diantaranya adalah 3 warga negara Korea Selatan, 1 warga negara Prancis, 1 warga negara Malaysia, dan 1 warga negara Singapura. Tetapi dalam konferensi pers tadi malam bertambah, ternyata ada 1 warga negara United Kingdom atau Inggris yang terdapat dalam manifest penerbangan AirAsia dengan nomor penerbangan KISET 8501. Sampai saat ini datanya masih tetap sama, bahwa penumpang AirAsia terdiri dari laki-laki sebanyak 70 penumpang, perempuan 68 penumpang, dengan anak 16 penumpang dan 1 bayi. Dan kami tetap menginformasikan untuk Anda, pemirsa, dan juga Doni yang ingin mengetahui informasi soal keberadaan upaya pencarian yang dilakukan oleh pemerintah dan AirAsia, agar bisa menghubungi di nomor telepon. Berulang kali kami sampaikan di 031 869 0945, 031 890 855, dan 031 298 6800. Dan petugas AirAsia 24 jam akan melayani layanan informasi untuk mengupdate perkembangan terkini dari upaya pencarian pesawat AirAsia nomor penerbangan KISET 8501. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari Crisis Center di Bandar Udara Juanda, Surabaya. Kita kembali ke studio, Doni De Keyser. Michael, ada beberapa informasi yang saya ingin update langsung dari Anda saat ini dari Bandara Juanda, Surabaya, terkait dengan beberapa berita simpang siur yang menyatakan bahwa beberapa orang batal berangkat. Sebenarnya ketika ada keluarga korban atau masyarakat ingin mendapatkan informasi atau berita yang valid, siapa atau pihak mana yang memiliki otoritas untuk menjawabnya? Apakah dari Kementerian Perhubungan, dari Angkasa Pura, dari AirAsia, atau Basarnas yang akan memberikan keterangan terkait hal tersebut? Iya, Doni De Keyser, memang sampai saat ini manifest data penumpang pesawat yang menumpang di AirAsia KISET 8501 hanya dimiliki oleh pihak AirAsia sendiri. Dan jelas bahwa di sini di Crisis Center nama-nama dari manifest itu sudah ditempel, dan setiap masyarakat, keluarga yang ingin mengetahui siapa, berapa orang penumpang yang menaiki AirAsia yang hilang kontak ini, jelas yang ada di sini. Namun memang seperti yang saya sampaikan sejak tadi malam, sebenarnya dalam konferensi pers juga pihak AirAsia sendiri tidak mau berbicara lebih jauh persoalan kondisi penumpang, karena mereka mengatakan mereka masih sedang mengupayakan pencarian. Kalau upaya pencarian benar-benar sudah jelas, maka mereka akan berani mengungkapkan lebih detail tentang penumpang itu sendiri. Tetapi seperti pertanyaan Anda, kalau misalnya ingin mengetahui informasi soal penumpang, sekali lagi bisa datang ke Crisis Center. Di sini data manifest pesawat yang hilang ini lengkap ada. Dan kalau misalnya dikatakan tadi juga ada 10 penumpang yang gagal terbang, kami mendapatkan informasi dari teman-teman media di sini dan juga pihak AirAsia bahwa 10 orang ini gagal terbang karena memang terlambat. Jadwal penerbangan yang seharusnya lebih awal kemudian digeser melalui pemberitahuan email. 10 orang ini tidak membaca email pemberitahuan
perubahan jadwal penerbangan RS yang hilang kontak kemarin. Itulah mengapa 10 orang ini kemudian gagal terbang. Mereka sempat datang ke Bandar Udara Juanda, tetapi kemudian datang ke bandara tetapi menemukan pesawat yang hilang kontak itu sudah terbang. Dan kami memang tidak mendapatkan gambar dan informasi dari 10 orang itu, karena memang seperti yang dikatakan bahwa mereka berada di Blitar, karena semalam kami menyampaikan bahwa 10 orang itu berasal dari Blitar. Seperti itu, Doni. Michael, satu lagi singkat saja, apakah pagi ini ada perubahan jadwal penerbangan dari Juanda, Surabaya? Ya, pantauan kami di Bandar Udara Juanda memang jadwal penerbangan tidak ada yang berubah. Operasi dari Bandar Udara Juanda tetap seperti biasanya, walaupun memang semalam dikatakan akan ada sejumlah penerbangan yang tertunda, tetapi pantauan kami sampai pagi tadi tidak ada aktivitas yang berubah pasca hilang kontaknya pesawat AirAsia KZ 8501 ini. Seperti itu, Doni. Baik, terima kasih. Kalau Michael, laporan Anda langsung dari Juanda, Surabaya.